Guys, pastinya lo semua tahu bahwa salah satu tugas gue sebagai gembala di gereja adalah untuk menjawab pertanyaan jemaat-jemaat. Ya nggak sih? Pertanyaan tentang pengampunan, tentang Alkitab, tentang kebenaran firman, tentang baptisan Roh Kudus, tentang kesembuhan, tentang hidup yang kekal. All those questions, man, it's a privilege ya. Memang adalah panggilan dan juga kehormatan gue untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lo tanyakan. Oke? Tapi gue nggak bisa bohong. Yang favorit gue, paling favorit pertanyaan daripada anda semua di tempat ini adalah pertanyaan ini. Pastor Mario, apa sih tujuan Tuhan di dalam hidupku? Asik. Pastor Mario, apa sih panggilan Tuhan di dalam hidupku? Apa sih maunya Tuhan? Tuhan, tunjukkanlah kemauan-Mu lewat hamba-Mu supaya aku bisa melangkah dengan penuh keyakinan bahwa aku melakukan keinginan Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Now again, kenapa gue bilang this is an interesting one? Kenapa gue bilang ini adalah pertanyaan yang paling menarik? Karena walaupun mulainya sama, jawabannya tuh nggak pernah landingnya tuh nggak pernah di tempat yang sama, you guys. Karena ini yang gue bilang sesuatu yang loaded question. Ini yang gue bilang sebagai pertanyaan gunung es ya. Jadi atasnya tuh benar sama, tapi bawahnya tiap-tiap orang beda. Kenapa? Karena selalu ada pertanyaan yang berbeda yang mengikuti pertanyaan tersebut. Jadi maksudnya apa? Oke, emang semua mulainya sama. Pastor Mario, apa sih kehendak Tuhan di dalam hidupku? Nah, tapi biasanya pertanyaan follow up-nya itu beda-beda. Karena ada yang nanya abis itu, karena cuma pengen tahu aja, Pastor, inikah pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan kepadaku? Apakah saya mesti ambil pekerjaan ini? Apakah saya mesti keluar dari perusahaan saya? Apakah saya mulai bisnis ini? Apakah saya mesti sekolah di negara ini atau di kota ini? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekali lagi, mulainya sama, tapi mendaratnya di tempat yang berbeda-beda. Karena orang bertanya apa kehendak Tuhan, tapi mereka sebetulnya pengen tahu hal-hal yang lebih spesifik. Bolehkah saya begini? Apakah saya harus begitu? Dan sebagainya, dan sebagainya. Guys, hari ini kita mau jawab pertanyaan yang pertama. Karena kalau kita jawab, karena kalau kita tahu bagaimana melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala hal yang lainnya, tentang karir kita, tentang pasangan hidup kita, tentang hubungan kita dengan keluarga kita, dan teman-teman yang ada di sekitar kita, guys, all those questions itu Tuhan bakal selesaikan. Ya, kita lakukan dulu kehendak Tuhan. Allow God to worry about the other things. Allow God to finish the other things. Biarkan Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Gila guys, Pastor Mario mau menjawab pertanyaan yang paling penting, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini pasti khotbahnya lama banget nih guys. 20 menit, 25 menit, 35 menit. Enggak, dengar ya. Nih, 1 Tesalonia 5 pasalnya yang ke-16 sampai ke-18. Cuma 3 ayat. Pendek lagi ayat-ayatnya. Dengar ya. 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Because this is God's will, kehendak Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus di dalam hidupmu. Guys, 3 hal: bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Bersukacitalah. Guys, Tuhan nggak bilang bekerja keras lah. Tuhan nggak bilang bercapai-capailah. Enggak, apa kehendak Tuhan? Tuhan mau kita untuk bersukacita selalu. Guys, sukacita itu adalah pilihan. Tapi ini ada juga perintah. Ini perintahnya Tuhan. Jadi kalau lo tuh orang yang suka sengsara mulu, bete mulu, ya kan? Kebawa perasaan mulu. Hey, bertobat. Firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah di dalam Dia, ya kan? Kalau bersukacita buat lo mabuk-mabukan, kalau bersukacita buat lo main perempuan, bersukacita lo untuk berjudi dan sebagainya, ya bertobatlah guys, oke? Tapi bersukacita di dalam Tuhan, mengasihi orang-orang di sekeliling lo, beristirahat di hari Sabat, enjoying time with the people that you love, ya nggak sih? Mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian buat Tuhan.
Temukan sukacita di situ. Temukan sukacita di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Temukan sukacita di dalam gereja yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Persekutuan orang kudus yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Ya, bersukacitalah. Hai Cita. Thank you for your ministry. Okay, but this is what we do. Ya, kita harus bersukacita. Kita harus memilih untuk bersukacita. Sekali lagi, sukacita itu adalah pilihan. Joy, to rejoice is a choice. Dan Tuhan bilang, inilah kehendakku dalam hidupmu. Bukan supaya kamu berpesta pora, bukan supaya kamu mabuk-mabukan, tapi juga bukan kamu untuk kerja terus-terusan. Bukan kamu untuk selalu khawatir. Bukan untuk kamu tuh untuk selalu sengsara mulu, bete mulu, kebawa perasaan mulu. No. Kehendakku di dalam hidupmu. My will in your life adalah untuk kamu supaya untuk bersuka cita selalu. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jangan pikir kalau lo jadi orang Kristen tuh lo langsung iya, memang begitulah panggilan Tuhan dalam hidupku. Enggak. Yes, itu panggilan Tuhan di dalam hidupku. Jangan sengsara, jangan bete, jangan kebawa perasaan, bersuka citalah. Semuanya ketik A-M-E-N-A. Amin. Yang kedua, apa di situ? Berdoalah senantiasa selalu, ya kan? Coba bahasa Indonesianya apa? Kan Pastor Mario suka salah-salah nih kalau bahasa Indonesia. Di sini bilangnya tetaplah berdoa. Jadi Pastor Mario gimana dong? Gimana bisa ngurus anak? Gimana bisa sekolah? Gimana bisa kerja? Gimana bisa nyetir? Kalau misalnya mesti berdoa, mau tutup mata, pegang gini, kan bisa nabrak Pastor kalau kita terus-terusan kayak gitu kalau lagi nyetir. Yes, oke. Ya, sekali lagi, coba ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Kalau berdoa nggak boleh apa? Nggak boleh di tengah jalan, angkat-angkat tangan supaya orang lihat. Jangan pakai kata-kata yang terlalu banyak, ya nggak sih? Pakai kata-kata yang kosakatanya panjang-panjang. Nggak usah. Make it simple, tapi dari hati dan terus menerus. Jadi maksudnya apa? Dia nyampe kerja, pas mobil lo nyampe, ya berdoa. Thank you Jesus, udah nyampe kerja. Tuhan Yesus, hari ini kita sukses di perusahaan kita. Dalam nama Yesus, amin. That's it. Ya kan sih? Terus ting tung, ada pesan dari Pastor Mario. Hey guys, tolong dong doain Stanley lagi sakit. Ya kan? Sakit apa? Sakit hati. Nggak tahu lagi sakit apa. Dan langsung aja gitu. Tuhan, gue nggak tahu nih si Stanley lagi sakit apa lagi. Tapi kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. That's it. Ya kan? Nggak usah langsung, oh haleluya, haleluya, haleluya. Lagi kerja gitu. Atau lagi di kampus. Oh Tuhan jamah teman kami, saudara kami Stanley. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on man. Kalau lo lagi di rumah, ya kan? Kalau lo lagi ada bersama misalnya om lo yang pendeta atau papa mama di situ lagi family altar, iyalah. Haleluya mau 10 kali, pakai nyanyi lagunya dulu, habis itu pakai penyembahan, ya kan? Berbahasa roh, baru angkat Stanley, haleluya, amin. Habis itu perjamuan kudus, silakan. Tapi bukan berarti kalau lo lagi di kantor, lo lagi di dalam mobil, lo lagi nge-gym, ya kan? Lo lagi ngopi, bukan berarti lo nggak boleh berdoa, nggak bisa berdoa, bisa. Bentar ya bro ya, sorry, bentar. Ayo dong, lo meetingnya dulu, bentar, gue cuma bentar. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, haleluya, amin. Ya kan? Habis itu lo follow up. Thank you guys, thank you, great meeting, thank you. Stan, lo gimana? Ya? Gimana, Lin? Suami lo, dah. That's what we do. Kita berdoa selalu, ya kan? Kita tetap berdoa. Bukan berarti kita doa puasa terus-terusan. Enggak, we pray ceaselessly, ya. Nggak pakai bahasa yang berbunga-bunga, nggak pakai kata yang banyak-banyak, nggak usah sampai semua orang tahu, tapi kita selalu berdoa. Ada kebutuhan, kita selalu berdoa. Dan kalau kita lakukan itu, kita udah nggak bakal lagi worry, ya, kita nggak bakal khawatir. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, sebelum kita khawatir, sebelum kita pusing, sebelum kita marahin orang lain, sebelum kita menyalahkan diri kita sendiri, kita sudah angkat di dalam doa. Yang nomor 3, selalu bersyukur. Nah, ini dia bersyukur di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Pastor Mario, dalam segala hal. Masa papa baru meninggal gara-gara pandemi, kita bersyukur. Masa kita baru dipecat gara-gara pandemi, kita harus bersyukur. Loh, guys, dengar dulu, ya. Bersukacita di dalam segala hal. Walaupun gue dipecat, tapi Tuhan masih menyediakan.
Haleluya. Walaupun bisnis berubah, tapi Tuhan selalu menyediakan. Amin. Walaupun orang pada sakit, tapi kita sehat. Haleluya. Walaupun sempat sakit, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Walaupun papa, mama nggak ada bersama kita, tapi mereka bersama Tuhan. Haleluya. Di dalam segala sesuatunya, kita selalu bersyukur. Ya, karena kalau kita nggak bersyukur, yang ada kita stres, yang ada kita nyalain orang lain, kita cemburu, ya kan? Hati kita tuh jadi gelap, mata kita jadi gelap, dan kita udah nggak menghargai segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kesehatan kita, karir kita, skill kita, pendidikan kita, orang-orang yang di sekeliling kita, mengasihi kita, membimbing kita, pendeta kita, haleluya, ya kan? We don't appreciate those things. Kenapa? Karena kita bawaannya selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, selalu menyesal dengan apa yang nggak sesuai dengan rencana kita. Nggak bisa, guys. Selalu bersyukur di dalam segala hal. Karena di dalam segala sesuatunya, walaupun kita melangkah di dalam lembah kekelaman, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita, selalu ada di sisi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, guys, jadi 3 hal ini. Ini yang Tuhan Yesus mau. Kehendak Tuhan. Kalau lo cari kehendak Tuhan, you seek His will, you seek His purpose. Cuma 3 hal ini, ya. Rejoice, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Sekali lagi, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Guys, sekali lagi ya, gue ngerti lo tanya itu kehendak Tuhan sebetulnya karena lo mau nanya hal-hal yang spesifik, ya kan? Hal-hal yang detail, hal-hal yang urgent yang lagi ada di dalam kehidupan lo, ya kan? Tentang kehidupan perjodohan lo, tentang kehidupan karir lo, edukasi, sekolah, dan sebagainya, keluarga, Hari ini gue cuma mau jawab buat lo. Kalau lo fokus di hal 3 ini, kehendak Tuhan bukan cuma buat lo, tapi buat kita semua. Untuk selalu bersyukur, untuk selalu berdoa, untuk selalu bersukacita. Ini yang gue mau yakinkan. Ini yang mau gue tekankan. Yang sudah gue alami, yang dijanjikan Tuhan, dan mau gue katakan kepada semua yang lagi dengar khotbah ini. Dengar ya guys. Lakukan hal-hal ini. Ya, focus on these things. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu, dan biarkan Tuhan selesaikan segala sesuatunya. Let me say this again. Biarkan Tuhan yang bertindak. Izinkan Tuhan untuk bertindak. Kalau lo melangkah, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan lo, hal-hal yang lain itu Tuhan yang selesaikan. Ya nggak sih? Kan kita belajar 2 minggu yang lalu, ya kan? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. If you do His will, kalau kita berfokus dalam 3 hal ini, kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk bersukacita, percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Amin? Amin. Jadi sekali lagi, relax. Izinkan Tuhan untuk bertindak. Izinkan Tuhan untuk bertindak. Ya, Tuhan itu pasti bertindak. Kalau kita lakukan tugas kita, maka Tuhan akan bertindak. Bagiannya dia akan urus karirmu, dia akan urus kehidupan keluargamu, dia akan urus segala sesuatunya, kebutuhanmu, keinginanmu, ya kan? Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk bertindak. Sekali lagi, for me, yang gue cuma bilang, it's not easy loh, untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita, untuk selalu berdoa. Tapi kalau kita fokus ke hal yang simple ini, walaupun nggak mudah, tapi simple. Kalau kita fokus di hal-hal ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampun Tuhan, karena hal yang gampang ininya kita sering lupa. Lupa untuk bersyukur, lupa untuk bersukacita, dan pastinya lupa untuk berdoa. Izinkan kami untuk fokus dalam 3 hal ini, seenggaknya dalam minggu yang ke depan ini. Dan biar kami lihat bagaimana Tuhan bertindak di dalam hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu semuanya ekstra. Hal-hal yang lain itu semuanya bonus. Izinkan kami dan keluarga kami untuk berfokus ke 3 hal ini. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Dan kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan selesaikan. Jaga kami, lindungi kami, berkati kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Alright guys, jangan lupa minggu ini ya,
bersuka cita, berdoa, dan bersyukur. Dan izinkan Tuhan untuk bertindak, dan segala sesuatunya akan diselesaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Peace.